Shalom semuanya, shalom. Boleh sambil lambaikan tangannya, saya ingin lihat wajah-wajah yang diberkati. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yeay, haleluya. Ya, puji Tuhan, saudara, kemarin kalau di Indonesia tuh tanggal merah ya, kalau di Hong Kong tanggalannya tetap hitam ya. Jadi kita tetap beraktivitas seperti biasa, tapi kita sebagai orang percaya, kita mengerti, kita tahu bahwa kemarin adalah hari besar buat kita, karena kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, Bapak Gembala Pembina kita juga mengingatkan bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, setelah kebangkitannya Tuhan Yesus itu mengunjungi murid-muridnya. Ya, saudara ingat cerita itu, Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus telah bangkit dari kebangkitan sampai dengan kenaikan Tuhan Yesus ada 40 hari, Tuhan Yesus itu mengunjungi murid-murid yang dikasihinya. Tuhan Yesus bahkan menampakkan diri kepada menampakkan lebih dari 500 orang murid untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Jadi Tuhan Yesus itu setelah bangkit, Tuhan Yesus nggak diam-diam, Tuhan Yesus nggak cuma jalan-jalan keliling-keliling sendiri, saudara, tapi Tuhan Yesus punya misi selama 40 hari ini ingin menunjukkan bahwa dia sudah bangkit dan dia mengunjungi murid-murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini, saudara, kita mau belajar, kita mau melihat dari satu peristiwa penting di mana Tuhan Yesus mengunjungi salah satu dari murid-muridnya. Sebenarnya nggak cuma satu, saudara ya, ini barengan. Tapi yang ingin saya sorot hari ini adalah ada satu orang yang kita akan soroti secara khusus hari ini, yaitu kita akan belajar dari Petrus, saudara ya. Siapa sih yang nggak kenal Petrus, murid Tuhan Yesus yang lumayan menonjol, saudara ya. Dan kalau kita ingat ceritanya, Petrus pernah berbuat salah, yaitu Petrus itu pernah menyangkal Yesus sebanyak berapa kali, saudara? 3 kali, ya. Coba, yang 3 kali itu ayamnya yang berkokok atau Petrusnya yang menyangkal? Karena nih kadang-kadang kita suka pabeliut ya, orang Sunda bilang pabeliut, suka terbalik-balik. Ayamnya yang berkokok 3 kali atau Petrusnya yang menyangkal 3 kali? Ayo, boleh ketik di komen, saudara ya. Nah, ayo, yang benar dapat hadiah. Ayam. Yang 3 kali apanya? Ayamnya atau penyangkalannya? Nanti dibaca lagi ya. Nanti dibaca lagi ayatnya. Yang 3 kali itu penyangkalannya, saudara. Bukan kokok petoknya, bukan bunyi ayamnya yang 3 kali, tetapi Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok gitu. Ayam berkokok berapa kali? Nggak dicatat berkokoknya berapa kali. Tapi yang jelas Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan waktu setelah Petrus menyangkal, dia tuh sangat terpukul banget. Nah, ini yang kita mau lihat dan kita mau soroti peristiwa ini ya. Karena setelah si Petrus itu dia menyangkal, saudara, setelah menyangkal Tuhan Yesus, dia tuh ada satu penyesalan yang sangat dalam. Nah, sebab itu Tuhan Yesus itu tahu bahwa Petrus ini hatinya perlu disembuhkan, hatinya perlu dipulihkan sebelum akhirnya nanti 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya dan Tuhan Yesus mau memakai Petrus, hidup Petrus mau dipakai dengan luar biasa. Nah, ini yang kita akan belajar. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, saya ingin soroti dari hal ini dulu, saudara, bahwa setiap kita kan semua murid Tuhan Yesus ya. Berapa banyak murid Tuhan Yesus di tempat ini? Haleluya. Ya, murid-murid Tuhan Yesus. Walaupun kita ini udah jadi murid Tuhan Yesus, kita ini nggak lepas dari kesalahan. Siapa sih yang sempurna? Nggak ada satupun yang di dunia ini. Manusia sebagai manusia kita masih pernah masih bisa berdosa, masih bisa bersalah, saudara ya. Nah, jadi setiap kita tuh pernah bersalah, tapi respon setiap orang, respon kita setelah kita berbuat salah itu yang akan menentukan. Nah, nanti abis ini kita akan compare dengan Petrus ya. Saya ulangi sedikit. Jadi, setiap kita pernah berbuat salah, tetapi respon kita setelah kita bersalah itu akan sangat menentukan. Ya, coba boleh dikeluarin, ini ada slide yang saya siapkan. Respon yang pertama, bagaimana seseorang itu meresponi ketika dia itu setelah berbuat kesalahan, boleh dikeluarin gambarnya. Ini respon yang pertama yang saya
pelajari. Nah, ada yang tahu nggak ini maksudnya apa? Abis orang bikin salah, ini respon yang umum tuh kadang-kadang suka begini. Loh, kok gambarnya ini ya? Nggak salah keluarin gambar ya? Iya, nggak salah keluarin gambar. Gambar apa ini? Gambar kura-kura dalam perahu. Respon yang pertama adalah pura-pura tidak tahu, saudara. Ya, nah boleh dikeluarin lagi nextnya. Nah, ini respon yang pertama. Abis bikin salah, mungkin bekerja di rumah majikan, terus tiba-tiba ini kok bajunya waktu lagi setrika mungkin terlalu panas. Udah gitu keselomot gitu, bajunya majikan keselomot. Udah gitu kan salah, kita jelas-jelas kita salah. Tapi ada orang yang beresponnya itu ya ini pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Nanti waktu majikannya tanya, loh ini kenapa kok celana aku jadi rusak kayak begini? Nah terus nanti pura-pura tidak tahu nih respon orang yang pertama. Menciwo, oh udah begitu dari sononya, menciwo gitu ya, pura-pura nggak tahu, saudara. Ini yang pertama, sikap yang pertama. Sikap yang kedua, saudara. Nah, sikap yang kedua kayak gini. Kira-kira bisa tebak nggak, saudara, sikap yang kedua nih kayak apa? Kamu ya yang lempar ya? Enggak om. ini buat ilustrasi aja, saudara. Yang kedua, contoh yang kedua di sini adalah respon yang kedua adalah pakai peribahasa Indonesia lagi, lempar batu sembunyi tangan. Udah jelas dia salah, tapi menyangkal, bahkan bukan hanya menyangkal, bisa jadi lempar kesalahan kepada orang lain. Ya, nah bisa ada yang seperti itu. Respon yang pertama dan respon yang kedua ini, kalau diterus-terusin, kalau kita suka begini, saudara, abis bikin salah, terus option A, pura-pura nggak tahu, atau malah ngelemparin kesalahan kepada orang lain. Kalau option A dan option B ini seringkali kita lakukan, lama-lama sensor Roh Kudus dalam hati kita ini lama-lama udah nggak bunyi lagi alarmnya. Dalam hati ini pasti kalau kita buat kita ya anak-anak Tuhan, ada satu alarm di dalam hati kita, kamu nggak boleh kayak gitu, kan kamu yang bikin rusak, kan kamu yang salah, ayo ngaku, pasti Roh Kudus akan kasih alarm atau warning itu di dalam hati kita. Tapi kalau sering-sering kita cuekin, kita kacangin, lama-lama saudara bisa hilang sensornya. Tetapi yang respon yang paling baik ketika kita melakukan satu kesalahan adalah yang berikutnya, adalah cepat mengaku. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita perlu cepat mengaku dan setelah itu bertobat. Ya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, ini sering banget kita tahu, jika kita mengaku dosa kita, maka dia adalah setia dan adil, sehingga dia akan mengampuni dosa kita, bahkan kita akan disucikan dari segala kejahatan. Ya, jadi respon yang paling baik adalah pada waktu kita melakukan kesalahan, pada waktu kita melakukan jatuh dalam dosa, misalkan seperti itu, saudara ya, respon yang paling ditunggu sama Tuhan adalah, ngaku aja, ngaku dan bertobat. Ya, nah, saudara, ini dari sini, saudara, kita bisa juga lihat tokoh-tokoh di Alkitab, saudara, orang-orang yang Tuhan jadikan sebagai teladan, jadikan contoh. Memang masih banyak kelemahan-kelemahan. Contoh misalkan Daud juga ya. Daud hamba yang berkenan di hatinya Tuhan. Tapi waktu dia melakukan kesalahan, dia jatuh di dalam dosa dan dia ditegur, dia mengakui kesalahannya dan dia cepat-cepat bertobat. Ya. Nah, hari ini ayo kita belajar sekarang ya dari masuk pada si Petrus. Nah, kita belajar dari Petrus ini slide keempat ya. Oh, oke. Ya, kita lihat ya karakternya Petrus. Karakternya Petrus itu dia orangnya kan kayak gini. Waktu di Lukas dicatat Petrus itu berani ngomong kayak gini, Tuhan, aku bersedia masuk penjara, aku bersedia mati bersama-sama dengan Engkau. Tapi ayat yang berikutnya, ya Tuhan Yesus ngomong, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini juga nih, tadi barusan ngomong kayak gitu, ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Nah, Tuhan itu udah tahu ini Petrus nih, ya Petrus nih bakalan jatuh nih gitu. Walaupun dia ngomongnya gede gitu kan, dia ngomongnya udah seperti itu, Tuhan tahu banget, udah kasih warning sama Tuhan Yesus, Petrus, hari ini ayam itu nggak akan berkokok sebelum engkau menyangkal aku 3 kali. Kamu bakalan nyangkalin aku nih, kamu bakal pura-pura nggak kenal aku gitu ya, nggak ngaku kalau kamu kenal aku. Nah, terus slide berikutnya. Di ayat yang berikutnya, saudara, di ayat yang next, Lukas 22 ayat yang ke-60,
ini saya percepat saudara karena waktu ya. Nah, jadi ayat yang ke-60 adalah ini udah ketiga kalinya. Ini peristiwanya seperti itu ya, biar kita bisa flashback sedikit. Ketiga kalinya Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus. Petrus tuh ngomong, bukan, aku nggak tahu apa yang kamu katakan. Itu sebelum cerita sebelumnya ada yang bilang, kamu kan pengikut Tuhan Yesus juga. Waktu dia setelah ketiga kalinya dia ngomong seperti itu, seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Nah, terus peristiwa yang sangat jadi satu titik poin penting di sini adalah setelah Petrus jatuh, setelah Petrus itu beneran menyangkal, saudara ya, beneran menyangkal, lalu Tuhan itu memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Nah, saudara, lalu ayat 62-nya, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Oke, aku mau cerita sedikit di sini. Boleh dikeluarin dulu gambar slide-nya. Aku mau cerita di sini gini. Kok bisa ya Tuhan Yesus kok bisa nengok ke Petrus? Nah, saya juga sebenarnya kalau cuma baca gini doang nggak terlalu ngerti. Tapi saya lumayan jadi ngerti gara-gara waktu kami pertama kali berangkat ke Israel, itu di Israel itu ada satu tempat peristiwanya di mana terjadinya kejadian ini di mana Petrus nyangkal Tuhan Yesus gitu ya. Itu tuh kejadian kita dibawa ke tempat itu gitu. Nah, terus tuh ada kayak apa ya? Kayak di otakku jadinya kayak ada dramanya gitu. Ada bisa kebayang, oh si Petrus tuh lagi berdiam di api, oh Petrus tuh lagi duduk di sini, lagi di api, terus Tuhan Yesus pada waktu itu lagi lewat, Tuhan Yesus tuh baru ditangkap. Dan Tuhan Yesus tuh lagi lewat. Nah, jadi waktu si Petrus itu abis beneran nyangkal 3 kali, pas Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus tuh mandang Petrus, dan di situ Petrus itu dicatat, Petrus itu dia sampai nangis dengan sedihnya. Tuhan Yesus tuh Petrus itu nyesel banget, aduh kok aku bisa nyangkalin Tuhan Yesus ya, gitu. Padahal udah di warning sama Tuhan Yesus. Saudara kira-kira kebayang nggak saudara? Kalau udah pergi ke sana, bener-bener tuh waktu aku ke sana, itu tempat pertama di mana Tuhan tuh kayak ngancurin hati aku banget, kayak ini loh, kayak kalau abis salah gitu ya, terus dilirik gitu. Contohnya kalau kayak singer deh, kalau singer abis bikin salah terus dilirik sama saya kan berasa kan, ya kan? Tuh, yang singer mah berasa, ya kan? Kalau abis kayak salah terus dilirik tuh kita langsung, aduh iya tadi gue salah gitu kan. Nah ini yang ngelirik tuh Tuhan Yesus gitu, yang ngeliat tuh langsung Tuhan Yesus sendiri, di mana Petrus itu bersalahnya tuh ke Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi pada waktu Tuhan Yesus mandang Petrus, makanya Petrus tuh sampai hatinya tuh hancur banget, sampai Petrus tuh ngerasa, aduh nyesel banget, aduh kenapa gue kok kayak gitu ya gitu. Saudara pernah nggak ngalamin sebenarnya nggak pengen buat kesalahan itu, tapi kok gue bisa bikin kesalahan itu ya, dan udah setelah kita bikin kesalahan itu, kita tuh nyeselnya sampai parah banget gitu. Nah, di situ Petrus ngalamin hati yang seperti itu, dan Tuhan Yesus tuh tahu bahwa Petrus ini hatinya butuh disembuhkan. Ya, karena itu setelah nanti Tuhan Yesus, ini peristiwanya ini kan terjadinya pada waktu Tuhan Yesus belum mati disalibkan ya. Nah, makanya Tuhan Yesus tahu banget, Petrus ini aku mau pakai dengan dahsyat, tapi Petrus perlu disembuhin dulu hatinya. Nah, karena itu Tuhan Yesus itu dalam waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, sebelum dia mencurahkan Roh Kudusnya, Tuhan spesial temuin Petrus untuk Tuhan mau sembuhin hatinya Petrus. Demikian juga kita, saudara. Sebesar apapun kesalahan kita, Tuhan itu sangat-sangat mau untuk mengampuni. Tadi kuncinya apa? Jangan pura-pura tidak tahu, jangan lempar batu sembunyi tangan, tapi kita mau datang mengaku kepada Tuhan dan kita bertobat sama Tuhan. Tapi di sini poinnya adalah Tuhan itu pengen perjumpaan secara pribadi untuk hatinya Petrus itu disembuhin secara sempurna gitu. Nah, ini sekilas info, ada slide yang berikutnya, saudara. Slide yang berikutnya, nah ini buat yang belum pernah visit boleh dilihat. Nah, jadi di tempat yang tadi saya cerita tuh tempatnya kayak gini. Jadi dibangun jadi satu gereja namanya Church of Saint Peter.
Nah, terus itu di atasnya tuh ada kelihatan nggak di zoom begini, itu ada ayamnya nangkring di atas genteng, kelihatan nggak? Nah, supaya kelihatan di zoom, klik. Nah, itu ada ayamnya nangkring. Ini gedung itu, ini dibangun saudara untuk mengingatkan ini loh, tempatnya Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ya, ini sekilas info aja. Oke, next. Oke, sekarang kita lihat di sini pemulihan yang sempurna di hatinya Petrus itu terjadi pada waktu Petrus dijumpai secara pribadi sama Tuhan Yesus. Dijumpainya di mana? Nanti kita akan lihat di Yohanes 21. Tapi aku pengen ceritain sedikit, ini ada dua peristiwa yang cocok banget di Injil Yohanes, di mana Yohanes 18 itu mencatat waktu peristiwa Petrus tadi menyangkal Tuhan Yesus, itu peristiwanya di adegannya peristiwa ini adalah mereka lagi buka api arang, ya. Jadi ada api arang di situ, dan itu waktu itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus di situ, saudara. Waktu lagi ada api arang, Tuhan Yesus menemui Petrus juga di Yohanes 21 next. Ya, Yohanes 21 next. Nah, juga ada api arang. Ini kayak kok bisa pas ya jatuhnya di peristiwa itu, dan Tuhan mau menyembuhkannya juga di situ. Ini dua adegan, dua scene yang kayaknya yang pas banget. Di situ tempat jatuhnya, dan Tuhan Yesus juga di situ juga mau memulihkan. Nah, sekarang kita lihat Yohanes 21 ya. Ini saya percaya cerita sebelumnya udah banyak dibahas juga, Ibu Gembala juga saya ingat di khotbahnya beliau juga udah sampaikan mengenai Tuhan Yesus yang murid-muridnya Tuhan Yesus yang lagi nangkap ikan. Saya nggak ceritain itunya, tapi setelah mereka nangkap ikan dan mereka kembali ke pantai, dan di situ Tuhan Yesus sudah menyiapkan sarapan buat murid-muridnya, ya. Nah, sesudah sarapan, ayat berikutnya Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, disinilah titik di mana Petrus dijumpai secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Next. Ayat 15 kita mau baca. Jadi di sini ada 3 kali Tuhan Yesus itu tanya sama Petrus, ya. Nanya kepada Petrus. Kalau di sini dicatat Simon anak Yohanes, sama yang dimaksud adalah Petrus, ya. Nah, di sini sebetulnya yang hadir di situ bukan hanya Petrus toh, tapi ada 6 murid yang lain lagi. Tapi tokoh utamanya di situ yang lagi diajak ngomong sama Tuhan Yesus, yang lagi jadi sorotan adalah karena tadi itu Tuhan Yesus pengen temuin Petrus secara pribadi. Ya, jadi ini ngomongnya sama Petrus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Lalu jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ada beberapa yang saya kasih tambahan di situ. Ini dalam bahasa Indonesianya yang di dalam kurung ini nggak ada, yang warna ungu ini nggak ada, saudara. Tapi sesungguhnya pada waktu Petrus ditanya pertama kali sama Tuhan Yesus dengan pertanyaan ini, karena pertanyaan yang sama diajukan 3 kali. Ternyata ada ketidaksamaan sebetulnya. Karena di pertanyaan yang pertama Tuhan Yesus tanya itu, Tuhan Yesus tanyanya sama Petrus ngomongnya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau agape sama aku?" Agape itu kalau dalam bahasa Indonesia kan kasih, ya udah kasih atau cinta gitu kan ya. Di Alkitab bahasa Indonesia cuman apakah engkau mengasihi aku, 3 kalinya ditanyanya apakah engkau mengasihi aku, tapi sesungguhnya kata yang dipakai di sini adalah agape. Agape itu artinya cinta yang atau kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat. Itu adalah kasih agape. Seperti kasihnya Tuhan Yesus kepada kita yang tanpa syarat. Tuhan Yesus tuh mengasihi kita, nggak ngarepin apa-apa, dan Tuhan kasih semuanya. Agape tuh yang seperti itu, yang kasih yang all out banget. Dan Tuhan tuh tanya sama Simon, "Simon, anak Yohanes, kamu agape nggak sama aku lebih dari mereka ini?" Terus Petrus jawabnya ke Tuhan, "Benar Tuhan, kalau emang benar, iya, jawabnya harusnya dengan kata yang sama kan.
Tapi di sini Petrus jawabnya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tapi mengasihinya di sini, Petrus itu pakai katanya phileo, atau ada juga yang menerjemahkan ke Indonesianya philea. Ya, ada arti nggak di sini? Arti filia. Nah, itu dia. Filia tuh ini sebenarnya. Phileo, filia, ini adalah artinya kasih persahabatan. Nggak sedalam kasih agape ini. Bukan artinya salah, nggak salah juga. Tapi levelnya beda gitu. Hadir ya. Nah, ada namamu di sini disebut ya. Nah, jadi waktu Tuhan tanya, kamu agape nggak sama aku, Simon? Tapi dijawabnya sama Simon, iya Tuhan, aku phileo sama engkau. Lalu di sini Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku, feed my lamb. Feed my lamb di sini adalah kasih makan domba-dombaku yang masih kecil-kecil. Lamb itu domba yang umurnya less than 1 year. Ya, kalau yang masih belum di bawah satu tahun itu masih yang muda gitu ya, domba yang muda ya. Seringkali juga ini diterjemahkan, kalau kita mengasihi Tuhan, ayo kita gembalakan, kasih makan domba-domba Tuhan yang masih unyu-unyu, yang masih baru, jiwa-jiwa baru, ayo kita kasih makan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan. Nah, ini ya penekanannya di sini. Aku berusaha bisa cepet pakai waktu yang pendek ini, sebetulnya banyak banget di otak nih yang mau diomongin saudara, tapi 30 menit ya aku berusaha lah ya. Oke, tangkap baik-baik di sini, kalau perlu dicicak saudara, supaya nanti saudara bisa minta pewahyuan lebih lagi sama Tuhan dari apa yang kita belajar malam hari ini. Lalu kedua kalinya Tuhan Yesus tanya lagi kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau masih di sini agape sama aku? Lalu Petrus jawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku phileo lagi jawabnya. Aku phileo sama engkau. Lalu Tuhan Yesus kasih tugas lagi, oke, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Di sini kata yang dipakai adalah shepherd my sheep. Sheep itu udah domba ya. Gembalakanlah. Ayo diangoni domba-dombaku. Ya. Nah, ini yang kedua kali. Ketiga kali. Oke, yang ketiga kali sekarang. Kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau, sekarang Tuhan tuh pakai kata yang lain, ganti katanya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau phileo sama aku? Nah, di sini kayak si Petrus kayak, kalau aku jadi Petrus ya, aku kayak baru oh iya ya, dari tadi Tuhan tanya ke guanya, lu agape nggak sama gua? Gua jawabnya phileo mulu. Kedua kali ditanya lagi, kamu agape nggak sama aku? Aku jawabnya phileo lagi. Ketiga kali Tuhan pakai katanya, oke, thank you Om. Ketiga kali si Tuhan Yesus pakai kata-katanya yang tadi dibuat jawabannya Petrus. Gantian sekarang, apakah engkau phileo sama aku? Di sini hati Petrus sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, dan yang ketiga kalinya pakai kata-katanya Petrus di sini, saudara. Di sini Petrus baru sadar kayak, oh iya ya, ternyata selama ini aku tuh belum agape. Aku mengasihi Tuhan itu baru kasih persahabatan kayak close friend aja, tapi aku belum sampai yang agape yang all out, bener-bener banget. Dan dia jawab dengan jujur. Dengan jujur dia bilang, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Tuhan tuh tahu banget segala sesuatu. Tuhan tuh emang tahu banget bahwa aku ini baru sampai phileo doang mengasihi Tuhannya. Lalu kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Di sini kata yang ketiga, Tuhan kasih tugas, feed my sheep. Bukan cuma digembalakan, tapi kasih makan juga domba-domba yang bukan hanya yang unyu-unyu tadi yang masih muda rohani, tapi juga yang udah domba yang udah beranjak dewasa. Nah, saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memulihkan si Petrus di sini, mengembalikan kayak tadi kan 3 kali ya. 3 kali Petrus nyangkalin Tuhan Yesus. Dan harusnya Petrus ingat Tuhan Yesus tuh pernah ngomong, barang siapa yang menyangkal aku di depan orang-orang, di depan mereka semua, aku juga akan menyangkal kamu.
Ya, itu nanti kalau saudara ingat ayatnya itu ada di nanti buka sendiri. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. 3 kali penyangkalan itu bikin hatinya Petrus tuh, aku yakin Petrus tuh hatinya nggak tenang. Apalagi abis dilirik tadi sama Tuhan Yesus ya. Habis dia bikin kesalahan 3 kali seperti itu, dan dia ingat, aduh aku udah nyangkal Tuhan Yesus di depan orang-orang nih, aduh bisa-bisa aku juga, walaupun aku udah ikut Tuhan Yesus kemana-mana, bisa-bisa aku juga nggak diterima nih. Tapi waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus secara pribadi untuk memulihkan Petrus kembali, Petrus itu ditanya seperti ini 3 kali juga ya, dengan setting yang sama tadi ya, api arengnya itu juga sama-sama 3 kali pula, dan di situ tadi dicatat tuh Petrus itu dia hatinya sedihnya, saya percaya sedihnya di sini beda dengan sedih penyesalan yang pertama, tapi di sini Petrus ini sedihnya adalah karena dia sadar akan keberadaan dirinya sendiri. Aduh, aku belum seperti Tuhan Yesus yang begitu all out-nya buat aku. Nah, karena itu saudara, setelah ini kan peristiwanya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Abis itu nih ya, di Yohanes 21 adalah Injil terakhir, pasal terakhir dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari 4 Injil, Yohanes 21 ini adalah penutup. Ya, penutupnya ini adalah cerita ini di mana Petrus itu ditemuin secara pribadi sama Tuhan Yesus. Setelah itu, cerita berikutnya adalah udah masuk pada kisah para rasul di mana Tuhan Yesus naik ke surga yang kita peringati kemarin. Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus nggak cuma naik tinggalin gitu aja, tapi Tuhan Yesus berjanji Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudusnya. Amin. Nah, waktu Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya, itu adalah untuk memperlengkapi. Nah, sebab itu saudara, waktu Tuhan Yesus itu naik ke surga, dikasih Roh Kudusnya, itu adalah untuk membuat tambah komplit tadi pertobatannya si Petrus itu, untuk memperlengkapi Petrus yang udah disembuhin hatinya, untuk dia bekerja buat Tuhan, gitu. Semoga semuanya bisa nangkep dengan baik ya akan hal ini. Ini rada susah aku ngerasanya, ini kita mesti tangkap nih sungguh-sungguh. Nah, oke, kembali lagi tadi kepada si Petrusnya tadi ya. Coba boleh dikeluarin slide yang berikutnya. Ada hal yang kedua yang ingin dibagikan juga di sini. Kita ingat bahwa Petrus itu profesi awalnya memang dia sebagai tukang nangkap ikan. Ya, waktu Tuhan Yesus manggil Petrus dipanggil sama Tuhan Yesus dan dikatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, setelah itu kan Petrus, ini waktu panggilan pertama Petrus adalah tinggalin jala ikannya, kamu akan jadikan penjala manusia. Tapi di sini setelah Petrus itu dipulihkan lagi tadi kasihnya, dia sadar bahwa kasihnya sama Tuhan Yesus itu seperti itu, sedangkan Tuhan Yesus tuh maunya kita ini all out sama Tuhan, kasihnya pakai kasih agape juga seperti Tuhan Yesus dan seperti pertanyaannya Tuhan Yesus. Di situ Tuhan kasih tugas untuk kamu udah nggak jadi penjala manusia lagi, tapi sekarang kamu harus jadi gembala. Gembalakanlah domba-dombaku. Next. Jadi dari 3 kali pertanyaan tadi, intinya adalah apakah kamu mengasihi aku? Tuhan tuh tanya, kalau kita mengasihi Tuhan, tugas kita adalah untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Menggembalakan domba yang macam-macam lah, yang masih baru dalam Tuhan, yang tengah-tengah ya, yang udah lebih dewasa lagi. Dulu saya kalau baca ayat yang Yohanes 21 ini, apakah engkau mengasihi aku? Dia sering kan dikhotbahin kan ya. Kalau gitu, gembalakan domba-dombaku. Kan ada lagunya, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Felicia gitu kan, suka diganti namanya. Kau cintaku, engkau tahu jikalau aku cinta padamu, kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Aku kalau udah sampai kata-kata itu, gembalakan domba-dombaku, aku udah kayak agak nolak. Aduh Tuhan, aku mah bukan gembala, gue mah nggak bisa jadi gembala. Ntar pada kabur semua dombanya gitu. Bagian aku bukan bagian gembalain, bagian aku bagiannya cap-cap yang di belakang-belakang lah, yang ngatur ini itu, ngatur ini itu gitu. Tapi ternyata yang namanya gembala bukan hanya jabatan gembala,
tapi artinya setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di sekeliling kita, entah kalian juga ada majikan kalian, di tempat pekerjaan kalian, itu adalah domba-domba yang Tuhan percayakan. Nggak mesti jadi bapak gembala, ibu gembala, kakak gembala gitu ya, secara jabatan. Tapi kalau kita berkata sama Tuhan, Tuhan aku mengasihi Engkau, artinya kita perlu membawa orang-orang yang Tuhan percayakan di sekeliling kita untuk datang sama Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan dengan kasih Tuhan yang agape itu tadi, saudara, tugas kita bukan lagi hanya sebagai penerobos yang cari jiwa tadi, menjala manusia, bukan hanya menjala tok, tangkepin orang bawa ke gereja, oh senang udah bawa jiwa, terus kita berdiri sama-sama, oh nyambut teman baru gitu ya, tapi habis itu kita nggak gembalain, ya sama aja bohong gitu. Tapi di sini ada perubahan atau peningkatannya hidupnya Petrus dari yang penjala manusia, penjala ikan jadi penjala manusia, jadi gembala. Nah, karena itu berikutnya setelah Tuhan memulihkan Petrus, setelah Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya, Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Petrus itu nulis surat, dan di 1 Petrus 5 itu dicatat, ada ayatnya di situ, boleh dikeluarin. Petrus itu bikin surat dan kasih perintah juga untuk ayo gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tapi dengan sukarela. Nah, Petrus pakai kata ini, gembalakanlah, karena Petrus udah terima perintah dari Tuhan, kalau kau mengasihi aku, gembalakanlah. Nah, setelah itu makanya Petrus itu menggembalakan, ya, menggembalakan dan kasih perintah lagi kepada kita, gembalakan kawanan domba Allah. Ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, jadi sekali lagi ya, si Petrus hidupnya yang tadinya penjala ikan, jadi penjala manusia, bawa jiwa buat Tuhan. Waktu dia dirubah sama Tuhan, dia ketemu sama Tuhan secara pribadi, lebih lagi sudah dipulihkan, tugasnya ganti, jadi gembala. Nah, kesimpulannya di sini dari Petrus, ya, pertama, dari cerita kita tadi di awal, boleh dikeluarin next. Petrus itu pernah salah. Kita juga pernah salah. Tapi bagaimana kita meresponi setelah kita bersalah, itu yang menentukan. Dan Petrus mengambil keputusan yang baik. Petrus setelah bersalah itu, Petrus itu menyesali. Dia tahu dia salah dan dia bertobat di situ. Nah, pertobatan kita itu perlu disempurnakan dengan kita ketemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau enggak saudara, rasa bersalahnya enggak bakalan hilang-hilang. Masih ada aja, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menyucikan, menguduskan setiap kesalahan kita. Itulah sebabnya kita butuh Tuhan Yesus. Kita butuh ketemu sama Yesus. Setelah Petrus dijumpai Tuhan Yesus secara pribadi, Petrus mengalami terima kuasa dari kuasa Pentakosta 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Which is 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesusnya kita rayakan kemarin, nanti kita akan rayakan di minggu pertama bulan Juni. Itu adalah hari Pentakosta. Setiap ibadah kita akan merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Di sini Petrus terima Roh Kudus, dan setelah dia terima Roh Kudus, dia dipakai sama Tuhan luar biasa. Dia jadi penggembala domba. Dia menggembalakan domba. Waktu dia menggembalakan domba, saya percaya dia akan menggembalakan orang-orang yang balik lagi kayak tadi, orang-orang yang kayak dia dulu. Orang-orang yang punya salah, dan siap untuk ketemu lagi sama Tuhan Yesus, diperlengkapi Roh Kudus, dan terus akan seperti itu. Soalnya nangkap apa yang dimaksud malam hari ini. Amin. Ini akan terjadi terus, saudara. Tapi dibutuhkan orang-orang yang mau dipakai sama Tuhan. Orang-orang, yaitu saudara dan saya, yang siap seperti itu. Ternyata ada satu kunci rahasia kenapa bisa terjadi seperti itu. Kenapa bisa terjadi nih yang kayak gini ya, rutenya yang seperti ini. Saya temukan sebelum Tuhan Yesus itu ngomong sama Petrus, kasih tahu Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus. Di Lukas, kita kembali kepada Lukas pasal yang
22 ayat yang 32 ini adalah sebelum Petrus itu menyangkal, Tuhan Yesus tuh pernah udah ngomong kayak gini. Tetapi aku telah berdoa, ini Tuhan Yesus yang ngomong ya. Yang merah ini Tuhan Yesus yang ngomong. Tetapi aku, Tuhan Yesus, telah berdoa untuk engkau, Petrus, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini ayat ini gila powerful banget, saudara. Apalagi kalau baca dalam bahasa Inggrisnya Amplified Bible. But I have prayed, Tuhan, aku nih, Tuhan, itu berdoa, saya terjemahin dari bahasa Inggrisnya ke Indonesia lagi ya, khususnya untuk kamu, Petrus, aku telah berdoa, khususnya untuk kamu, siapa sebutlah namamu, sebutlah nama teman-teman kita yang sedang jatuh hari ini mungkin, bahwa, ulang ya, tapi aku telah berdoa khususnya untuk kamu, sebut namanya, supaya iman kamu dan kepercayaan kamu di dalam aku, di dalam Tuhan Yesus, itu tidak bakalan gagal. Dan kamu ini, waktu kamu balik lagi kepada aku, yang pakai bahasa Indonesianya ini insaf, bagus banget kata-kata insaf ini ya. Waktu kamu udah balik lagi kepada aku, waktu kamu udah insaf, tugas berikutnya adalah kuatin dan dukung teman-teman kamu yang lain dalam iman. Ini loh, ini tadi, kenapa bisa seperti itu? Yang udah jatuh, Tuhan mau supaya imannya tuh jangan gugur. Dan Tuhan Yesus sendiri yang berdoa supaya jangan sampai imannya gugur. Maklum, ngerti, iya, oke, masih darah dan daging. Bisa jatuh, bisa salah, bisa berdosa. Tapi Tuhan berdoa supaya jangan sampai imanmu gugur. Dan kalau kamu udah insaf nih, jangan leha-leha sendiri, jangan enak-enakan sendiri, tapi kamu punya tugas untuk menguatkan saudara-saudaranya. Nah, ini dia. Ya, supaya ini semua terjadi. Waktu kita bersalah, kita berdosa, kita jatuh, Tuhan itu berdoa. Jangan ada satupun yang gagal. Jangan sampai ada yang jatuh. Sampai di sini, sekarang pertanyaannya buat kita adalah, kita sekarang ada di posisi mana, guys? Apakah di posisi lagi salah, lagi jatuh, atau di posisi kedua, ditemukan sama Tuhan, atau posisi 1 dan kedua udah lewat? Posisi kita minta dipenuhi lagi sama Roh Kudus, atau posisi yang berikutnya kita dipakai sama Tuhan untuk menggembalakan. Dimanapun posisi kita sekarang, Tuhan Yesus itu agape banget sama kita. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, dan ayo izinkan Tuhan untuk memakai hidup kita untuk membuat teman-teman yang sekarang lagi di luar sana, yang belum insaf, supaya mereka bisa sadar, mereka bisa insaf, dan ayo kita kuatkan, kita dukung, kita bawa mereka kembali kepada Tuhan. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Silakan Bapak Gembala. Yuk kita berdoa untuk Felicia. Papa, engkau lihat hamba-Mu yang telah Engkau pakai dengan karunia untuk mengajar. Biarlah semakin hari semakin berlimpah hikmat dan pengertian yang akan terus diungkapkan melalui keberadaan hamba-Mu ini dan menjadi berkat buat setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Amin. Ya, shalom semuanya. Shalom, 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 shalom alaihim. Kita melihat bagaimana keadaan hari-hari ini memang dibutuhkan orang-orang yang mau all out, mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena saya pernah sepintas itu nanti akan saya bagikan lebih dalam lagi tentang bagaimana respon kita kepada Tuhan. Memang ada orang yang ingin membalas budi, tapi juga ada orang yang karena memang dia merasakan bahwa dia sudah menjadi miliknya Tuhan. Tetapi yang jelas, hari-hari ini dibutuhkan orang-orang yang memang mau ambil bagian dalam rencana Tuhan, yaitu penuaian terbesar terakhir. Kalau nggak ada orang yang bergerak untuk hal ini, Tuhan tuh bisa pakai ya
seperti pada waktu masuk ke Yerusalem juga batu-batu pun akan bisa ya dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan akan Tuhan. Nah, kalau kita sedang mengimani bahwa kita ini bergerak di dalam satu penuhan yang terbesar dan terakhir, kita ini perlu untuk pasang mata, pasang telinga untuk menangkap apa yang sedang terjadi. Tentunya saya sebagai gembala akan punya hal-hal yang waktu nanti saya bagikan, tujuannya adalah untuk membuat kita semua mengerti. Kalau Tuhan bicara di sini pasti adalah untuk sesuatu yang berdampak buat gereja ini. Diawali dengan adanya permintaan melalui website ya. Tadi pernah berikan bahwa ada seorang yang punya hati untuk membuka gereja di Sumba. Nah, adat istiadat orang Sumba itu memang saya nggak ngerti. Tetapi pada waktu saya kontak dan berbicara lebih banyak, maka saya menemukan memang Tuhan sedang gerakkan orang-orang itu untuk ambil bagian di dalam menuai sesuai dengan tuntunan Tuhan, apa yang Tuhan taruh. Ini orang Sumba menikah dengan orang dari Jawa, dan kemudian mereka sepakat punya hati untuk membuka pelayanan di daerah Sumba. Bersyukurlah bahwa kita ada rekan sekerja yang ada di Denpasar dan punya departemen misi sampai ke arah Sumba. Dan hari Senin nanti mereka akan bertemu dan mereka akan berunding untuk bagaimana menyelesaikan rencana Tuhan melalui keberadaan mereka yang ada di Sumba. Tadi sepanjang hari saya itu mengikuti sidang MD khusus gembala. Ya, untuk gembala dengan pasangan. Kalau gembala diminta untuk hadir on-site, ya saya nggak bisa on-site karena saya ada di Hong Kong. Tapi ibu gembala semuanya ditaruh di dalam online, jadi terpisah. Nah, pada waktu saya mengikuti sidang ini, saya mendengar berita bahwa di tengah pandemi begini, Banten, ya, itu ternyata sudah mulai membuka cabang-cabang gereja. Itu begitu banyak. Surprise buat saya. Wow, ini luar biasa. Ternyata Tuhan itu tidak bisa ditahan dengan COVID-19. Ternyata di tengah situasi seperti ini, ya, Tuhan masih tetap bisa pakai untuk menjangkau mereka. Kemudian kita semua udah tahu ya, baik yang di Rembang maupun di Salatiga maupun di Jakarta, adanya TikTok orang-orang yang berhijab yang mana mereka menyanyikan Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, waktu TikTok ini mulai ya viral, ya kita akan lihat di situ ada yang memberikan komentarnya positif, ada yang komentarnya negatif. Saya ingin mengajak kepada kita semua yang ada di keluarga ilahi ya, saya ingin mengajak, yuk kita pakai apa yang ada tertulis dalam firman. Apa yang baik, yang indah, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena ada yang dengan keras berkata, lagu kok dibikin model kayak begitu gitu kan. Padahal goalnya, inti kita adalah untuk membuat nama itu menjadi familiar. Kalau mereka nggak tahu tentang nama Yesus, bagaimana mereka bisa jatuh cinta ya kepada Tuhan. Nah, disitulah kita melihat bagaimana Tuhan itu sekarang pakai sarana yang namanya TikTok. Saya jadi teringat para penerobos. Saya ikut di dalam grup penerobos yang untuk diketahui buat Rembang dengan ya Lili maupun Lydia bahwa di Hong Kong ini ada tim namanya penerobos. Itu dipilih orang-orang yang memang punya karunia yaitu penginjilan. Orang yang memiliki karunia penginjilan ini kalau berhadapan dengan orang udah ya pakai bahasa yang sarkastis ngomongnya itu udah cepat sekali untuk segera membaur dengan mereka dan menceritakan tentang Tuhan. Bahkan kalau melihat daripada penginjilan mereka masuk ke tempat-tempat lorong-lorong
di tempat-tempat yang khusus, dan sampai Mami pun juga melihat foto-foto seperti itu bisa nangis ya. Kasihan ya, anak-anakku ini nerobos sampai ke tempat-tempat seperti itu, memberikan hidupnya untuk menceritakan nama Yesus. Ya, memang seperti itulah orang-orang yang sedang ditaruh hati oleh Tuhan untuk membalas cintanya Tuhan all out, itu akan seperti itu. Ya, kalau kita lihat dalam sejarah kitab itu, Petrus itu matinya disalib, tapi salibnya nggak mau dipasang seperti Tuhan Yesus, dibalik malahan. Nah, inilah gambaran daripada orang yang betul-betul all out, udah betul-betul sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Yuk kita rindukan supaya itu menjadi kualitas yang kita akan bawa di dalam kehidupan kita melayani Tuhan sampai Tuhan ini datang kembali. Saya rindukan ini juga terjadi, ya, tidak hanya di Hong Kong tapi juga di Rembang. Ya, saya dengar bahwa dalam hal ini ruangan di belakang gereja yang sedang disiapkan untuk sekolah minggu mungkin sedang dalam kondisi finishing untuk segera selesai, sehingga ruangan di depan di gereja itu time slotnya bisa dipakai untuk menambah ibadah, berarti penuhan lagi kan. Ya. Sementara yang di Hong Kong sedang direm ini, sedang direm itu adalah dulu minggu ibadahnya 5 kali, ini sudah 4 kali. 4 kali dari 50% jadi 85%. 85% sudah ada yang minta 5 kali. Saya bilang penuhi dulu ya. Kita mau lihat bagaimana pertumbuhan itu kita tata, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Dan saya rindukan untuk nanti yang ya Lili maupun Lydia serta yang di Rembang semua akan mendapatkan tuayan itu ya dengan banyak. Nah, berhari-hari ini saya nonton televisi itu begini. Selalu beritanya ya, yang paling sering itu adalah perang Rusia sama Ukraina. Semua nonton sama enggak? Sama ya. Kalau lihat televisi sudah perang Rusia dengan Ukraina. Dan disitulah saya melihat bagaimana tank itu kalau sudah kena peluru kendali ya tinggal rongsokan gitu kan. Gedung bertingkat ya, pada waktu kena bom ya ternyata seluruh dindingnya hilang. Betapa dahsyatnya akan daya rusak daripada bom peluru kendali yang dipakai untuk perang. Saya nggak berbicara tentang saya harus membela siapa, tapi saya melihat efek daripada peperangan itu pada waktu peluru-peluru itu dilemparkan. Ternyata daya hancurnya itu luar biasa. Ya. Dari apa yang saya lihat itu Tuhan ingatkan begini. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Anggap ya. Kalau kita nanti menggunakan tanggal 3, ya tanggal 3 ini di Hong Kong libur ya. Itu kita hari-hari ini makan bakcang. Ya. Itu mengingatkan tanggal 3 kita akan libur. Ya. Dan pada waktu tanggal 3 libur itu Tuhan taruh di hati saya untuk kita ini bergerak, mencari posisi. Ya, ada yang nanti ambil tempat di Gen 1, ada yang di Taipo, bahkan ada yang ke Disneyland. Ya, saya berharap yang di Disneyland ini godaannya besar. Ya, tapi ada remnya, tiketnya masuk mahal. Jadi saya nggak yakin kalian akan masuk ke sana dan bayar tiket Disneyland. Mau gratis pas ulang tahun. Ya, ulang tahunnya tanggal 3 gratis, boleh masuk. Nah, itu juga dengan yang di Victoria Peak. Dari tempat-tempat yang strategis ini kita mulai perkatakan firman Allah. Yang Tuhan janji tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Untuk apa? Memberkati Hong Kong. Kita nggak mau ngerusak seperti perang Rusia dengan Ukraina. Enggak. Kita mau lepaskan
firman Allah itu untuk memberkati Hong Kong, memulihkan Hong Kong. Dan disitulah kita perlu memiliki pola berpikir yang sama, ya, bahwa kita lakukan langkah itu, doa keliling di tempat-tempat itu, kita boleh melepaskan berkat untuk memberkati Hong Kong dengan sekitarnya, baik ekonominya, keamanannya, maupun juga orang-orangnya supaya diselamatkan, memberkati teman-teman kita yang sedang kepincut ya dengan perkara-perkara dunia sehingga lupa jalan ke gereja, atau ingat jalan ke gereja tapi ditahan sama majikannya. Ya, saya tahu mereka pun pasti akan menderita kalau mereka punya hati untuk ke sana. Tapi lebih dari itu, yang saya rindukan adalah ya, melalui menara doa ini, rindukan ya, melalui apa yang kita lakukan tanggal 3 nanti, Tuhan menambahkan kepekaan kepada kita untuk bisa mengerti ya, di mana peristiwa yang dialami Petrus tadi dimulai dengan merasa dirinya lebih dari yang lain, punya semangat tekad dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi pada waktu dia melewati proses yang kita sudah dengar bersama tadi, saya menemukan ada kepekaan yang Tuhan itu taruh. Bukan cuma untuk diri sendiri, saya rindu untuk nanti dipakai buat orang lain. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati, kita siapkan diri, tanggal 3 kita bersama-sama menuju tempat-tempat itu, di mana kita melepaskan berkat itu firman Allah untuk Hong Kong dan sekitarnya. Dan kemudian di samping itu kita juga minta Tuhan berikan kepekaan. Tuhan itu mau apa lagi dalam hidup kita. Dan saya merindukan tanggal 3 itu menara doa di malam harinya. Itu kan hari Jumat. Ya. Itu ada kesaksian. Tuhan taruh di hati kalian apa? Tolong itu disampaikan dalam bentuk rekaman, dikirim kepada Ibu Gembala. Jadi siang selesai berdoa, kemudian makan siang, habis begitu diberi kesempatan untuk menginjil. Dan pada waktu saudara berjalan bersama berdoa, Tuhan bicara apa, Tuhan taruh di hati kita apa, tolong itu direkam dalam bentuk voicemail, boleh dalam bentuk video, untuk pendek, singkat, dan kemudian dikirim kepada Ibu Gembala. Jangan takut salah, tapi di situ saya akan bersama dengan kalian, kita melatih kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Dan biarlah itu semakin hari semakin nyata. Nanti kita bawa tanggal 1 Juli, hari libur. Ya, saya merindukan kita bisa mengadakan pray, praise, and worship secara on-site. Nah, disitulah kita akan lihat nanti terus diperkaya dengan pengenalan akan Tuhan.